untuk kita boleh merasakan kuasa Tuhan dan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Mari sekali lagi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingatkan kembali mengenai protokol kesehatan, bahwa selama ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu tetap menggunakan masker, ya. Jadi untuk masker tetap digunakan, dan tentu kita berharap kita sama-sama berdoa bersatu hati supaya kita semua tetap sehat dan di dalam lindungan Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hari kita mau satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kepada setiap kami pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan, baik kami yang beribadah fisik maupun kami yang beribadah secara online. Tuhan, biar kiranya kuasa-Mu Tuhan turun ke atas kami, mengurapi setiap pribadi kami ya Bapak, untuk kami boleh lebih lagi Tuhan mengenal Engkau, untuk kami boleh lebih lagi Tuhan untuk memuji, menyenangkan-Mu Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, Roh Allah yang ada di atas setiap kami, Roh Allah yang turun mengurapi kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan seiman kami yang mungkin masih mengikuti ibadah online Bapak, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan juga memberikan berkat yang sama Tuhan bagi kami yang hadir pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Allah, kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap untuk memuji, kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Kalau saya mau menyapa Bapak dan Ibu dengan sukacita ya, biar kiranya hari ini walaupun kita akan memulai lagi PSBB di hari Senin besok ya, tapi saya percaya bahwa kita tetap menyambut, kita tetap meresponi setiap situasi yang terjadi saat ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan, sukacita melayani ya, biar kiranya apapun yang terjadi, hati kita tetap melayani Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Yang
pada apa yang kita dapat, bukan apa yang kita punya, tapi kita percaya sukacita kita karena kita selalu mengikut Kristus. Kita ada di dalam lindungan Tuhan. Saya mengajak kita untuk kembali naikkan pujian bagi Tuhan. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian sukacita surga. Haleluya. Di dalam situasi saat ini, ya, kalau kembali Jakarta memasuki red zone lagi mungkin ya, bahkan sudah hampir menghitam lagi nih dengan pertambahan pasien COVID-19. Dan tentunya banyak sekali dampak yang kita rasakan saat ini. Termasuk saya, kalau saya boleh cerita, sudah hampir 5 bulan ini saya kena pemotongan gaji. Dan bulan ini saya terancam hampir kena pemotongan gaji yang lebih besar lagi. Tapi saya belajar untuk bersyukur. Artinya berkat yang kita terima bukan hanya sekedar secara materi, bukan hanya sekedar apa yang kalau kita itu gaji saya dipotong lumayan juga gitu ya. Dan ini yang mempres semua kebutuhan saya gitu. Tapi saya berpikir bahwa Tuhan tidak pernah salah untuk menyediakan dan juga mencukupkan anak-anaknya. Kalau mungkin secara materi, secara gaji saya berkurang gitu ya, tapi ada berkat-berkat lain yang Tuhan sediakan. Kesehatan, kemudian berkat kecukupan dan
Saya merasa justru waktu-waktu ini saya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Yang mungkin sebelumnya kalau setiap pagi tuh saya mau berangkat kerja pagi-pagi, terus udah bangun agak mepet gitu ya, terus berangkat langsung. Tapi sejak pandemi COVID ini justru saya belajar bahwa setiap pagi saya sediakan waktu untuk Tuhan. Saya baca dulu Alkitab, beberapa pasal gitu kan, dan justru itu membuat saya merasa lebih bahagia. Saya merasa lebih sukacita. Walaupun secara materi banyak hal yang dikurangi, banyak hal yang mungkin kenyamanan saya kalau secara sehari-hari yang saya biasa dapatkan banyak yang sekarang tidak lagi saya lakukan gitu. Tapi saya percaya bahwa ketika kita berlindung di dalam Tuhan, ketika kita belajar untuk bersyukur, ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada hal-hal yang mungkin tidak kita sadari secara fisik, tapi secara rohani bahwa Tuhan menyediakan berkatnya yang lebih bagi kita. Pagi hari ini saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk tetap menaikkan setiap rasa syukur kita, karena kita percaya bahwa ada mujizat ketika kita bersyukur, bahwa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita menghadapi situasi yang sulit sendirian, dan Tuhan yang selalu menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Kita mau naikkan pujian ini, mujizat dalam bersyukur. Hidupku
Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu di rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Ini suatu kemurahan yang luar biasa bagi kami. Karena tanpa Roh-Mu yang kudus, maka kami tidak akan mampu melangkahkan kaki kami ke tempat di rumah-Mu yang kudus ini, Bapa. Terima kasih buat firman, buat pujian yang sudah kami naikkan, yang menguatkan iman kami, bahwa di dalam kami bersyukur ada mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kebenaran firman Tuhan akan disampaikan melalui hamba-Mu. Biar firman ini yang menjadi kekuatan bagi kami di masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi seperti ini. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya kemuliaan Tuhan yang nampak. Dan setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Dan biar memberkati juga sidang seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Roh Kudus menolong supaya mereka mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu. Rasanya kalau hari Minggu sudah ibadah itu senangnya setengah mati, Bapak Saudara. Kenapa? Karena sudah beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita sulit untuk datang ke rumah Tuhan. Benar? Karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Salahkah itu? Nggak ada yang salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena memang kita harus diperhadapkan hal seperti itu saat ini. Justru ini tantangan buat kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Seluruh denominasi di seluruh Indonesia ini tantangan iman untuk kita tetap mengasihi Tuhan lebih daripada segala perkara. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani tempat ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala, seluruh pengurus, pengerja yang ada, dan seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini memang sesuatu yang tidak jelas. Siapa yang bisa menjamin kepastian pada zaman sekarang? Gak ada yang pasti. Ya, semua tidak jelas. Nah, apa yang harus kita kerjakan sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan pada situasi kondisi yang seperti ini? Apa yang kita harus lakukan? Ini bukan hanya teori, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita perlu mengenal lebih dalam lagi tentang siapa Tuhan itu. Kita nggak bisa lagi menjadi jemaat yang biasa. Kita tidak bisa lagi ke gereja itu hal sesuatu yang lumrah. Kita tidak bisa lagi melayani Tuhan itu ya asal melayani. Nggak bisa, Bapak Saudara. Kalau itu yang dilakukan, saya percaya dan saya yakin engkau tidak akan pernah mengenal siapa Tuhanmu yang sebenarnya. Kesaksian tadi sangat mendukung. Ya, dengan situasi kondisi seperti ini, dengan problem yang dihadapi secara pribadi, dia mulai mengenal siapa Tuhannya. Amin. Dia mulai mengenal. Dulu mungkin biasa aja, kerja aja. Ya, suruh baca firman, nggak perlu baca firman. Aku ini pinter, aku ini kuat. Tetapi pada saat-saat seperti ini, kalau dia mengenal Tuhannya, dia akan semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak memberi pengajaran yang lain ya, karena waktunya cukup cepat ini. Kita coba buka di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Temanya adalah mengenal pribadi Roh Kudus. Ya, mengenal pribadi Roh Kudus. Peran Roh Kudus di saat-saat seperti ini. Kita harus banyak mengenal sekarang ini.
Jangan hanya sekedar tahu. Jangan hanya sekedar katanya. Jangan hanya sekedar, oh saya pernah ketemu, oh pernah kenal. Enggak, mengenal pribadi Roh Kudus. Ya, saya mau ingatkan kembali, peran Roh Kudus itu sangat penting. Mungkin banyak orang sudah mulai hampir melupakan ini, ya, sehingga mereka berupaya untuk bagaimana membentengi hidupnya. Nggak salah protokol kesehatan. Saya tidak mengajar Bapak Ibu Saudara untuk melanggar protokol kesehatan, ya. Tetapi di sini kita harus paham benar peranan pribadi Roh Kudus pada masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa sulit, masa-masa krisis, itu sangat nampak Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa mengenal, ya. Mari kita akan lihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke 15 mulai. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi Tuhan, harus menuruti segala perintah Tuhan. Nggak gampang. Teorinya gampang, cara ngomongnya, khotbahnya gampang, tapi untuk melakukannya nggak gampang. Makanya kita harus perlu mengenal peranan Roh Kudus ini dalam hidup umat Tuhan. Ya, ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Seorang penolong. Peranan Roh Kudus yang pertama yang Tuhan tetapkan adalah sebagai seorang penolong. Ini yang harus kita pahami dulu untuk mengenal peranan pribadi Roh Kudus di masa ini sebagai seorang penolong. Ya, ada satu pujian. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, tidak ada yang sepertimu. Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat yang meninggal karena COVID-19 boleh dibilang 70% ke atas atau 60% ke atas lah. Kebanyakan orang yang banyak duit. Seorang konglomerat, anaknya kuliah di London, pulang ke Indonesia, suami istri. Sampai di Indonesia, kena COVID. Suami meninggal, istrinya hidup sampai hari ini. Kurang hartanya untuk menyelamatkan nyawanya. Siapa yang bisa menolong kita? Harta, nggak ada. Kemarin ada teman masuk rumah sakit, 20 hari kena COVID, 400 juta. Kenapa? Karena APD yang dipakai oleh suster, oleh dokter visit, kan sekali pakai. Satu pakaian APD lengkap itu 2.700.000. Kalau 2 suster, 1 dokter setiap hari visit, 3 kali 2,7. Masuk ruang ICU 1 hari belum alat-alat, belum obat-obat dan sebagainya.
Satu hari tidak kurang dari 20 juta. 400 juta. Makanya sekali yang kesaksian, berkat itu tidak harus materi. Sehat itu berkatnya dahsyat. Amin. Orang kaya. Dokter. Kurang pinter bagaimana dokter? Di Indonesia ada 100 lebih dokter. Di dunia ada ribuan dokter yang meninggal karena COVID. Kurang pinter? Kurang protokoler? Wah, ketat sekali. Pakaiannya pakai astronot seperti itu. Roh Kudus itu hanya penolong kita. Bukan berarti kalau sudah penolong kita itu sekar dewek. Tidak Bapak Ibu Saudara, saya tidak ngajari itu. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dunia ini, ingat, kita punya Roh Kudus yang berkuasa atas dunia ini, yang sudah diberikan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus itu dicurahkan kepada seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menolong dia. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Siapa di sini sekarang yang bisa menolong? Tadi dikatakan sudah 5 bulan saya dipotong gaji saya, ini akan dipotong lagi. Sudah tidak ada kejelasan. Kalau masih dipotong itu bersyukur, karena sudah ada ribuan bahkan ratusan ribu yang sudah di PHK, dirumahkan, yang tidak mendapatkan apa-apa. Ada banyak perusahaan yang rontok. Kemarin waktu PSBB, di sini ada yang main trader saham, ada trader. Dalam satu hari itu minus 5%, 300 triliun hangus. Coba bayangkan. Siapa yang bisa menolong kita hari ini? Roh Kudus. Yang kedua, peranan Roh Kudus ini. Kita baca langsung supaya cepat ya. Yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat 17. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran. Pribadi Roh Kudus itu sebagai roh kebenaran. Saudara, ini penting. Karena gereja sekarang ini sudah mengalami perubahan secara total. Baik itu secara organisasi, tata cara ibadah, apapun. Gereja sudah berubah. Kalau nggak punya Roh Kudus, kita bisa tersesat. Kebenaran dalam apa? Kita akan lihat Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13. Maju ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Gak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Tetapi kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, maka kita bisa memahami apapun yang terjadi, perubahan apapun di dunia ini. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, roh kebenaran itu yang memimpin di dalam kebenaran. Pengajaran apapun di dunia ini yang menyesatkan sekalipun, kita tidak akan pernah tersesat. Ada satu pujian yang indah. Satu doa, pujian menjadi doa ya, best. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari.
domba yang sesat. Loh, kalau kita sudah tersesat, gimana mau cari domba yang sesat? Pengajaran sudah dapat didengar oleh seluruh umat Tuhan dimanapun. Karena seluruh dunia offline, online, bahkan live streaming yang lagi trending topik sekarang. Gereja sudah merasa, oh ini mengikuti zaman modern, silakan. Tetapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, ibadah offline seperti ini itu yang berharga di mata Tuhan. Jangan keliru. Oh kita nggak perlu ke gereja, udah ada online. Berarti saudara tidak paham Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menolong hidupmu. Roh Kudus akan melindungimu. Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang baru. Ya. Tetapi banyak anak Tuhan sudah merasa nyaman di rumah saja dengan tidur-tiduran. Coba bayangkan, dengarkan firman Tuhan dengan tidur-tiduran, bahkan tertidur. Mendengarkan Tuhan dengan nyapu. Sudah tidak menghargai hadirat Tuhan. Ini apakah disebut gereja Tuhan? Makanya di Gereja Jatinegara ada aturan di dalam melihat ibadah online. Tetapi apakah semua orang melakukan? Belum tentu. Tidak mandi, bangun tidur. Kita menghadap Tuhan loh. Menghadirkan Tuhan dalam keluarga itu. Tetapi apakah semua orang melakukannya? Kebenaran itu penting, Bapak Ibu Saudara. Kembali kepada firman. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ini firman. Sekarang itu orang sudah mulai direnggangkan, dijauhkan satu dengan yang lain. Orang tua, anak, kakek, cucu itu dijauhkan. Saya punya teman, kakeknya ulang tahun aja, cucunya nggak boleh datang, anaknya nggak boleh datang. Bayangkan, saudara. Hanya karena corona. Kebenaran itu harus ada. Yang ketiga, Yohanes pasal 14 ayat 23. Kembali ke Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, Roh Kudus itu adalah roh kasih. Kenapa kita memiliki kasih yang hambar? Karena kita nggak paham, nggak sadar, nggak kenal siapa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Ada satu pujian, ya, pujian. Ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saat pandemi seperti ini, saat krisis seperti ini, kasih itu harus nampak. Ya, jangan hanya ngomong tok kasih. Kasih itu ada pengorbanan. Kasih itu memberi. Ya, kasih itu nggak enak buat kita, enak buat orang yang kita kasihi. Betul? Nggak enak. Selalu memberikan yang terbaik kepada orang yang dikasihi.
Justru saat seperti inilah kita bisa menunjukkan kasih. Roh Kudus itu sumbernya kasih, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mengenal Roh Kudus, kasih itu akan muncul. Kita bisa melupakan kesalahan orang, memaafkan, ya. Kita bisa menolong orang. Menolong itu bukan karena duitnya banyak. Tidak ada duit pun bisa menolong orang. Jangan berpikir kalau kita menolong harus duitnya banyak, saudara. Nanti kalau sudah saya kaya saya baru nolong. Itu bukan kasih. Ya. Waduh, saya terbatas. Inilah kasih. Oh, ada ibadah, aku datang kepada ibadah ke rumah Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang mengenal Roh Kudus yang mampu memiliki kasih Allah. Dan Yesus katakan, barang siapa memiliki kasih, dia akan melakukan segala perintahku. Dan Bapa dan aku diam di dalam hidupnya. Loh saudara, bayangkan kalau Immanuel itu ada dalam hidup kita, apa sih yang kita takuti? Ya, lanjut, yang terakhir. Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26 saya akan bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kepadamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus sebagai penghibur, sumber damai sejahtera. Kenapa kita bisa bersyukur? Karena kita mengenal Roh Kudus itu adalah sumber damai sejahtera. Karena Yesus sendiri katakan di akhirnya, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Dan damai sejahtera tinggal di dalam hidupmu. Saudara, inilah peranan pribadi Roh Kudus. Jangan sampai kita lupakan. Kita coba kunci C, ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat. Yes. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawab itu. Sumber damai itu hanya pada Roh Kudus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau membangkitkan hidup kita, semangat kita. Kita mau serahkan Roh Kudus berperan dalam hidup ini, supaya kita hidup di dalam anugerahnya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, lebih mengenal kepada Roh Kudus, supaya hidup kita di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa ketidakjelasan. Siapa sangka mau PSBB lagi? Nggak ada yang berpikir ke sana.
Oh, katanya COVID-nya naik dan sebagainya. Ya, monggo. Ya, itu hak setiap orang yang melaporkan. Tetapi coba bisa bayangkan apa yang terjadi kalau PSBB ini terus dan terus dan terus sampai akhir tahun. Kira-kira tadi yang saksi masih bekerja atau enggak? Ya, enggak jelas. Enggak jelas. Enggak jelas. Perlu peranan Roh Kudus dibangkitkan dalam hidup ini. Ya, katakan dengan sampai kanan kirimu, tepuk tangan. Bangkitkan Roh Kudus dalam hidupmu. Bangkitkan Roh Kudus dalam hidupmu. Bangkitkan. Ya, jangan loyo masa-masa sulit seperti ini, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terakhir kita membaca, saya setiap pagi belajar untuk membaca Alkitab yang terdapat di Mazmur pasal 91. Ya, saya bukan ikut-ikutan, tetapi saya mau melihat karya Roh di dalam gereja Tuhan. Pada saat pandemi itu muncul, saya nggak tahu hamba Tuhan mana, gereja mana, denominasi mana yang memulai. Ya, karena semua pasti klaim kecap nomor 1. Ya, tapi satu hal yang saya pegang, yang saya tangkap, ini Roh Kudus berbicara kepada gereja Tuhan di seluruh dunia. Dia akan memberikan satu jaminan penuh kepada orang-orang yang mengharapkan dan mengenal siapa Roh Kudus itu sebenarnya. Ya, Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Kita akan baca sama-sama, ya. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam akan berkata kepada tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang buruk. Dengan cepatnya ia akan menaungi engkau. Kesetiaannya ialah engkau tak terhadap panah, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang di waktu patang. Walau dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menuntunnya dan mata melihat pemuka. Sebab Tuhan tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di dalam jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung engkau akan menginjak dan ular naga. Sungguh hatinya, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur dan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, ini yang saya baca setiap pagi bertemu istri, karena ini menjadi kekuatan untuk kita semakin mengenal siapa Roh Kudus itu sebenarnya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini.
ku buka hati untuk kamu Tuhan, buka hati menyembahmu Yesus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamah. Buka hati yang diberkati Tuhan. Ibu Pepro untuk maju ke depan berdoa. Amin, haleluya. Buka hati menyembahmu Yesus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Almighty. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Dengan apakah yang harus kami balas Tuhan? Begitu banyak pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Begitu sungguh luar biasa Engkau Allahku yang setia dalam kehidupan kami. Sedetik pun, semenit pun Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kedahsyatan-Mu yang sungguh luar biasa. Dalam sikon apapun Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu menggandeng tangan kami, bahkan seisi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Dan berkat-berkat Tuhan tidak pernah senantiasa meninggalkan dalam kehidupan kami. Dan kami pun tidak pernah kekurangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Sangat yakin dan ku percaya Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kami. Dan untuk selama-lamanya Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan terus membimbing dan menuntun kehidupan kami terus. Untuk kami tetap setia, iman kami terus tetap teguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pakai terus buat hamba-Mu Tuhan. Tuhan memakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu Bapa. Semakin banyak juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan, umat-umat Tuhan semakin terus dikuatkan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mensyukur atas semuanya ini dan kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami membawa sukacita, kami membawa semangat yang baru terus di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mensyukuri dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya Pak Ishak yang sudah memberkati kita semua pada pagi ini lewat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita pentingnya peranan Roh Kudus apalagi di masa-masa pandemi ini dalam kehidupan kita orang percaya, yaitu Roh yang selalu menolong kita dalam kondisi apapun. Bapak Ibu terpukul yang kasih Tuhan, mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Kita akan pujian Bapa terima kasih. Bapa
kasih Tuhan. Kami hanya bisa berterima kasih, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan terima kasih buat pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi ini. Dan terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama beribadah, mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah beritakan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kami hari ini, kalau kami perlu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong kami, penghibur kami. Tuhan Yesus, dalam kondisi saat-saat sekarang ini, di masa-masa pandemi ini, Tuhan menyadarkan kami, mengingatkan kepada kami, untuk kami lebih lagi mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa memberkati semua jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi ini. Kami percaya kami sudah diberkati, kami pulang, kami mau bawa berkat damai sejahtera daripada Allah. Berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah melayani juga pada pagi ini. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan yang ibadah online di rumah. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga memberikan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat ibu gembala kami. Tuhan juga tetap memberikan kekuatan, kesehatan bagi ibu gembala kami. Memberikan dia hikmat, akal budi, marifat yang daripada surga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong juga untuk vaksin yang akan mulai mungkin Januari ini diberikan. Tuhan campur tangan semuanya mendatangkan kebaikan. Dan berdoa untuk Indonesia dan bahkan di seluruh permukaan bumi ini. Tuhan tetap tolong virus corona ini untuk bisa berlalu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami Tuhan. Kami akhiri ibadah pagi ini dan sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan sertai kami yang jauh yang dekat dalam perjalanan kami. Boleh tiba di rumah tangga kami masing-masing dengan selamat. Dan kami boleh menjalankan aktivitas kami. Baik dengan protokol-protokol yang ada, tetapi juga dengan kondisi tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita angkat tangan kita bersama-sama. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.